في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saya hari ini akan mengajak kita untuk berdiskusi mengenai kehidupan dan pelayanan Rasul Yakobus, saudara Al-Masih. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, karena gereja itu diawali saat pencurahan Roh Kudus sekitar tahun 33 Masehi di ruang atas atau di Senakel di Yerusalem, yang tidak lain itu adalah rumah dari Maria, ibundanya Markus. Nah, kemudian gereja purba, Bapak Ibu, itu mendayung di antara dua karang. Dalam hal ini memang situasi dunia saat itu memang seperti itu. Karena itu di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 1 ayat 22, di situ disebutkan bahwa orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi menghendaki tanda. Tanda di sini artinya menghendaki bukti-bukti. Di dalam bahasa Aramaik itu adalah kata bahasa Ibraninya ot, yang artinya itu adalah dalil-dalil keagamaan yang menjadi bukti kebenaran dari apa yang disampaikan oleh kekristenan. Itulah Yudaisme. Makanya Yudaisme itu menghendaki bukti-bukti konkret, mujizat, ya. Sementara Helenisme itu mengejar hikmat. Jadi kata yang diterjemahkan mengejar hikmat itu adalah sopian setousin. Nah, kita tahu bahwa kata filsafat itu berasal dari kata filosofia, yang artinya mengejar atau mencintai sopia, mencintai hikmat. Jadi gereja harus mendayung di antara dua karang. Di satu pihak dia harus menjawab tantangan Yahudi yang menghendaki tanda, dalam bahasa Arab yas'aluna ayatan, menyoal ayat-ayat, menyoal tanda-tanda. Makanya Yesus hanya memberi tanda Yunus misalnya. Tetapi juga di pihak lain, dari sejak awal sejarahnya gereja harus bisa menembus tembok-tembok filsafat Yunani yang menghalangi pewartaan Injil pada masa gereja purba. Dan Rasul Paulus dengan sangat baik mengkalimatkan itu di dalam suratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa gereja atau murid-murid Yesus itu disebut dalam dua identitas dalam Alkitab. Yang pertama disebut orang-orang Nesarim atau orang-orang Nasrani. Dan itu disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Rasul Paulus disebut sebagai salah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ya, artinya bahwa kekristenan itu memang tumbuh dari rahim keyahudian. Dia dianggap sekte, sama dengan orang Parisi menganggap Saduki sekte, orang Saduki menganggap orang Parisi sekte. Dan kekristenan dianggap salah satu sekte dari Yudaisme. Nah, oleh karena itu awal sekali gereja Yerusalem itu memproklamirkan Injil di dalam konteks bangsa-bangsa, tetapi tidak bisa dipisahkan bagaimana orang Yahudi sendiri yang menjadi tuan rumah dari semua peristiwa yang Tuhan kehendaki itu. Karena itu kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2,
kata yang diterjemahkan dengan kumpulanmu itu sebetulnya bahasa aslinya sinagogi. Dan artinya gereja memang harus menembus dua realitas budaya ini. Di satu pihak, gereja itu adalah orang Yahudi sepenuhnya, tetapi orang Yahudi plus. Plusnya itu di apa? Plusnya itu di Yesus Kristus. Karena berbeda dengan orang Parisi, berbeda dengan orang Saduki, berbeda dengan orang Eseni, orang Kristen adalah mula-mula orang Yahudi yang percaya bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur, seperti yang dikatakan Yesus, itu berbicara tentang anak manusia yang menggenapi semuanya itu. Nah, ini jelas sekali disebutkan oleh sabda Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Kemudian, Bapak Ibu, selain identitas Nosrim atau Nasrani itu, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 itu mencatat bahwa untuk pertama kalinya para murid itu disebut Kristen itu di Antioquia. Di Antioquialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, bahasa Yunaninya Kristianos. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Kristiani. Jadi artinya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu mula-mula identitasnya disebut Nasrani, sementara orang Kristen yang di Antioquia ketika gereja harus berhadapan dengan budaya-budaya bukan Yahudi, bangsa-bangsa Gentile, bangsa-bangsa Goyim, maka mereka disebut pengikut Yesus yang adalah Kristus atau Kristianos, jamaknya Kristianoi. Dengan dua identitas ini, gereja mencoba mendayung di antara dua karang tadi. Dengan kekristenannya, dengan istilah Kristianos itu, gereja telah menembus batas-batas tembok keyahudian, lalu merangkum orang-orang bukan Yahudi dalam pertobatan iman kepada Yesus Kristus. Sementara itu dengan identitas Nesarim atau Nosrim itu, orang Kristen benar-benar berakar dari keyahudian. Nah, kemudian pada masa-masa selanjutnya itu nanti setelah gereja pertama itu tumbuh di Yerusalem dan itu dipimpin oleh Yakobus saudara Kristus. Kemudian nanti tumbuh lagi di Antioquia dan di Antioquia itu di bawah perintisan dari Rasul Petrus. Kemudian dari Antioquia lah gereja kemudian ke Roma, ke Konstantinopel dan kemudian Alexandria. Maka pusat-pusat dari yurisdiksi gereja mula-mula itu Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, dan Konstantinopel. Sampai tahun 451, gereja masih satu. Jadi kalau disebut gereja Roma itu artinya bukan Roma Katolik sekarang. Kalau disebut gereja Konstantinopel itu bukan Ortodok Yunani sekarang. Kalau disebut gereja Alexandria itu tidak sepenuhnya sama dengan gereja Ortodok Koptik sekarang. Kalau disebut gereja Antioquia, itu tidak sepenuhnya sama dengan yang disebut gereja Syriak Ortodok sekarang. Tetapi hanya gereja-gereja dalam wilayah yurisdiksi Yerusalem, Roma, Antioquia, Alexandria, dan Konstantinopel. Perpecahan pertama tahun 451, antara gereja-gereja yang berbudaya timur seperti Alexandria yang sekarang menjadi gereja Koptik, kemudian Antioquia dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 yang sekarang menjadi gereja Ortodoks Syria, dengan gereja barat yang terdiri dari Konstantinopel dan Roma. Pada tahun 1054, dua gereja barat ini pecah lagi. Yang di barat menjadi Vatikan dan menjadi Roma Katolik, dan yang di timur menjadi Konstantinopel yang tidak lain Ortodok Yunani. Dari gereja Katolik itu nanti tahun 1517 muncul gereja Reformasi atau gereja-gereja Protestan. Dari rahim gereja Protestan itu nanti muncul banyak gereja yang sekarang kita kenal. Jadi sekarang ini seperti yang didiskusikan dengan Pak Yakub Israel, bagaimana kita ini melampaui sejarah yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan kita harus melihat sejarah ini seolah-olah telah terjadi dan sedang terjadi sekarang ini
Karena kita akan belajar dari masa lalu gereja mula-mula itu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua, awamnya gereja modern terhadap sejarahnya sendiri, itu telah menjadi banyak sekali wawasan-wawasan yang sifatnya itu ahistoris. Begitu mudahnya kita mencap kelompok lain sesat, kelompok lain keliru, dan persatuan tubuh Kristus itu menjadi tidak terrealisasi seperti doa Tuhan Yesus, agar semua menjadi satu seperti aku dan engkau satu, agar dunia percaya. Nah Bapak Ibu, inilah sebetulnya visi besar yang mau dibawa oleh BMGK di Malang, sehingga kita mau belajar bagaimana dengan gereja mula-mula. Nah Bapak Ibu, para pendengar saya ini adalah para hamba Tuhan, para pendeta, jadi pasti dengan Alkitab ya kita sudah sama-sama akrab. Tetapi saya mencoba untuk mengisi kekosongan sejarah yang mungkin selama ini tidak banyak kita pelajari, yaitu catatan-catatan gereja kuno tentang gereja di Yerusalem untuk pertama kali. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa bicara dengan Antioquia, kita bisa bicara dengan gereja-gereja lain. Nah Bapak Ibu, Rasul Yakobus itu digambarkan dalam Alkitab. Justru ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, selain dia menampakkan diri kepada sekitar 500 orang, dia juga menampakkan secara khusus pada saudaranya, itu Yakobus. Demikian penuturan dari Rasul Paulus. Dengan demikian, Rasul Yakobus juga dipilih oleh Kristus sendiri untuk bagaimana dia mengembangkan gereja di pusatnya mula-mula, yaitu di Yerusalem. Tentu itu nanti akan melahirkan, setelah munculnya gereja di Antioquia itu ada semacam konflik budaya, dan itu jelas sekali disebutkan dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya, kemudian memaksakan hukum Yahudi itu dilakukan oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi. Dan itu akhirnya menjadi konflik gereja yang kemudian diselesaikan pada pertemuan raya pertama gereja di Yerusalem kira-kira tahun 49 Masehi, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, kita akan memahami bagaimana jemaat gereja khususnya Yerusalem. Jadi dari apa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu pada pengantar tadi, semua pengikut Yesus di Yerusalem mula-mula dikenal dengan istilah Nasorayoi. Nasorayos, jamaknya Nasorayoi, yang artinya orang-orang Nasrani. Dan kata ini kemudian juga tidak hanya disematkan pada Yakobus, tapi pada seluruh rasul-rasul, seluruh murid Yesus. Sehingga Rasul Paulus pun disebut sebagai seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Karena sesuatu hal yang tidak dijelaskan di dalam perjanjian baru, mereka khususnya yang di Yerusalem itu dikenal dengan jemaat yang miskin. Maka itu nanti muncul istilah Ebyon. Ebyon itu artinya orang miskin. Ebyonim artinya kaum miskin. Nah tapi nanti kalau kita tidak hati-hati, kata Ebyonim atau Ebyon itu jadi nama sekte nanti. Dan kemudian dari nama sekte, dan itu sekte bidat sebetulnya. Tetapi mula-mula kata Ebyon itu artinya orang-orang miskin. Begitu juga kata Nasrani yang mula-mula itu artinya netral, di abad keempat itu dibajak oleh sekte Ebyonit dengan sekte-sekte Yahudi untuk identitas mereka, dan diperlawankan dengan istilah Kristen. Ini makanya kita mesti hati-hati kalau membaca sumber-sumber sejarah gereja, mesti runut dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang ini. Kemudian karena suatu hal tadi, umat di Yerusalem itu dikenal sebagai orang-orang yang miskin, sehingga Rasul Paulus mengumpulkan derma, mengumpulkan persembahan yang dipungut kemudian diserahkan ke Yerusalem, dan Rasul Paulus juga berjumpa dengan Yakobus di sana, dan kemudian saling men-sharingkan misinya masing-masing. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2:10,
hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Lalu dalam surat Roma pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Ya, ringkasannya kira-kira begini, nanti Bapak Ibu bisa refleksikan dan renungkan lebih lanjut. Paulus dalam perjalanannya ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan karena kemiskinan orang Yerusalem tadi, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan. Jadi jemaat di Makedonia dan di Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kaum non-Yahudi yang sudah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, artinya Paulus menekankan, kalian ini orang goyim, orang-orang Gentile, orang-orang bukan Yahudi. Kalian sudah diperkenalkan dengan Allah yang benar, Allah Abraham. Itu warisan rohani orang Yahudi untuk kamu sekalian. Sekarang pada saatnya ketika orang-orang Yahudi yang sekarang ini berada dalam kemiskinan, jemaat yang miskin, maka kalian harus memberkati mereka, ganti melayani mereka dengan harta dunia mereka. Itu di dalam Roma pasal 15 ayat 27. Dan kemudian Paulus mengatakan agar dia terpelihara dari orang-orang Yudea yang tidak taat, yang tidak beriman. Maka dia sudah pesan agar tibanya dia di Yerusalem membawa bantuan itu disambut baik oleh orang-orang di Yerusalem. Lalu disambung kemudian dalam narasi Kisah Rasul pasal 21 ayat 15-26. Pertemuan Paulus dan Yakobus di Yerusalem ini penting sekali. Ini menepis teori-teori teologi modern yang memposisikan seolah-olah keduanya itu berada dalam posisi teologis yang saling berseberangan. Kita mengenal misalnya mazhab Tübingen di Jerman yang membangun teori katanya ada pertentangan antara Judeo-Christianity dengan Gentile Christianity, antara kekristenan Paulus dan kekristenan Yakobus, dan kemudian Petrus adalah jalan tengahnya dan macam-macam. Ada istilah Petrine Christianity, Johannine Christianity. Itu sesungguhnya teori-teori yang muncul karena keterputusan sejarah, diskontinuitas, karena selama ini sejarah gereja kuno dari abad pertama, kedua, ketiga itu hampir tidak kita pelajari dengan seksama. Sehingga ketika kita belajar sejarah gereja, biasanya kalau gereja-gereja reformasi, Protestan, Pentakosta, Karismatik, ya langsung dari Luther. Padahal persoalannya, bagaimana kita bisa membahas sejarah NU yang berdiri tahun 1926 kalau tidak membahas Wali Songo, kalau tidak membahas bagaimana generasi Islam masuk ke Indonesia. Begitu juga ketika membahas kekristenan, tidak mungkin kita melompati 15 abad dari tahun 1517 dan sejarah dari abad pertama, kedua, ketiga tidak kita pelajari. Akibatnya muncul isu-isu pemalsuan kitab suci, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nikea, dan macam-macam. Itu saudara-saudara yang saya ingin sharingkan sebetulnya. Kemudian lebih lanjut di Kisah Rasul pasal 21 ayat 15 sampai 26, bagaimana membangun relasi harmonis antara Kristen Yahudi yang di Yerusalem dengan Kristen non-Yahudi yang pangkalan pertama perkembangannya itu di Antioquia. Dan kita sebetulnya nanti bisa belajar tentang gereja di Antioquia, di mana kalau dalam pengakuan iman rasuli gereja sampai sekarang itu mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Kata itu muncul pertama kali sekitar tahun 90-an. Itu di Antioquia. Ketika waktu itu, sebetulnya ini catatan sejarah sekuler pun juga sangat lengkap. Bapak Ibu bisa membaca tulisannya Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, bukan orang Kristen. Dia seorang sejarawan yang menulis buku yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Beliau mengatakan bahwa Antioquia pada abad pertama itu penduduknya 20% orang Yahudi dan sisanya orang-orang bukan Yahudi. Dan ketika Petrus datang ke sana, saudara-saudara di situ lihat bagaimana kegamangan Petrus ketika dia
dalam kisahnya itu yang dicatat oleh Paulus dalam surat Galatia, pertama-tama dia duduk makan bersama orang-orang yang tidak bersunat. Tapi begitu kalangan Yakobus datang, Petrus menarik diri. Itu menunjukkan bahwa yang paling senior di antara para rasul pun gamang ketika menghadapi konflik budaya itu. Dan karena sikap Rasul Petrus yang dianggap tidak menjadi teladan bagi juniornya ditentang oleh Paulus. Nah, dari catatan ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya pengikut-pengikutnya Rasul Yakobus itu sangat-sangat legalistik dalam pemahamannya. Sehingga Petrus pun grogi ketika muncul yang namanya kelompok Yakobus. Dan ini perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sebetulnya awal dari pertobatan orang-orang Yahudi menjadi Kristen, dan itu dari golongan apa sehingga pemahamannya begitu legalistik ya. Paulus disambut dengan suka hati di Yerusalem. Itu dikisahkan dalam Kisah Rasul 21. Keesokan harinya dia pergi ke rumah Yakobus, saudara Tuhan. Paulus menceritakan karya Allah di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi. Lalu jemaat Yerusalem juga mengisahkan beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara Taurat, katanya. Perhatikan, beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya sama Yesus. Tapi mereka memelihara Taurat, artinya diizinkan untuk memelihara Taurat. Berarti ketika Paulus menyampaikan bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak wajib untuk menerima hukum Taurat itu sifatnya tidak dipaksakan kepada orang Yahudi. Jadi bagi orang Kristen Yahudi tetap bersunat. Bahkan dalam pertimbangan kontekstual, Paulus pun menganjurkan agar Timotius yang beserta dengan dia disunatkan. Karena di situ ada banyak orang Yahudi. Ketika dia membawa rekan sepelayanan tidak bersunat bisa menjadi batu sandungan karena orang tuanya itu Yunani kawin sama Yahudi. Maka di sini pertimbangan kontekstual. Tapi ketika Yudaisme itu bisa menjadi ragi yang mengklamirkan seluruh adonan, maka Paulus melarang menyunatkan Titus. Barang siapa menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna bagi mereka. Nah, inilah kondisi gereja kuno. Jadi bagi orang yang berlatar belakang Yahudi, silakan tetap memelihara Taurat, tapi jangan memaksakan kepada mereka yang bukan Yahudi. Lah oleh karena itu ketika Rasul Petrus setelah dari Yerusalem itu kan di Antioquia. Menurut catatan gereja kuno yang itu bisa dibaca dari buku yang berjudul Apostolic Fathers. Dan Apostolic Fathers itu ditulis oleh murid-muridnya para rasul, generasi kedua setelah para rasul. Dan ini buku sudah banyak diterbitkan sekarang dalam bahasa Inggris ya. Itu sudah bisa dijumpai dengan terbitan Yunani Inggris. Dan saya bisa tunjukkan ini satu contoh fragmen-fragmen dari berbagai macam buku dalam bahasa Yunani. Ini muridnya para rasul yang menulis, misalnya Ignatius dari Antioquia, Clement dari Roma yang namanya disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 3, kemudian Polikarpus dari Smyrna, tapi yang punya saya ini terjemahan bahasa Arab, Yunani dan terjemahan bahasa Arab. Nah, kemudian ketika menghadapi 20% penduduk Antioquia itu berlatar belakang Yahudi, Rasul Petrus sebelum meninggalkan Antioquia kira-kira tahun 38 atau 39 Masehi menuju ke arah barat, itu disebutkan jejak perjalanan Petrus itu dalam suratnya sendiri, dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1, 2, itu jelas sekali di sana bahwa Paulus menurut catatan gereja kuno itu melantik 2 orang pengganti, ya 2 orang episkopos, penilik jemaat, kalau terjemahan lain itu episkopos. Yang pertama itu adalah Ignatius dari Antioquia. Untuk apa? Karena 20% penduduk Antioquia itu Yahudi. Sedangkan yang 80% itu adalah bukan Yahudi, maka pilihlah pemimpin bagi orang yang bukan Yahudi. Jadi episkop untuk orang-orang yang bersunat diwakili oleh Ignatius, episkop untuk orang-orang yang tidak bersunat diwakili oleh seorang bernama Evodius. Dan itu berjalan kepemimpinan kembar itu
sampai kira-kira tahun 90 Masehi, tahun 70 Masehi, setelah runtuhnya Baitul Maqdis atau rumah suci di Yerusalem, lalu Evodius itu mengundurkan diri karena usia tua, dan sejak saat itu kepemimpinan gereja dipersatukan dalam kepemimpinan episkopos yang bernama Ignatius dari Antioquia. Dan kita memiliki dokumen 7 surat yang ditulisnya sebelum dia mati sebagai syahid di Roma pada tanggal 22 Februari tahun 107 Masehi. Dan itu tercatat dalam beberapa dokumen Synaxarion gereja. Lalu sejak tahun 70-an itu, maka Ignatius menyebut gereja yang satu, yang kudus dan apostolik. Gereja yang satu, yang kudus, yang dan yang rasuli. Maka kita sekarang aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan dan rasuli, itu asalnya dari Ignatius dari Antioquia. Ini gambaran tentang dinamika bahkan romantika, relasi harmonis Yahudi dan Kristen, kadang-kadang juga relasi ketegangan antara keduanya. Lalu menghadapi kembali kepada Kisah Rasul 21. Sementara itu, ketika Paulus datang disambut dengan suka hati, tapi ada kabar miring bahwa desas-desus mengatakan Paulus itu mengajar kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain, maksudnya orang-orang Yahudi diaspora, melepaskan hukum Taurat, Kisah Rasul 21 ayat 21. Karena itu Paulus dianjurkan untuk mentahirkan diri dan membiayai 4 orang yang bernazar demi menepis berita miring tadi. Ayat 23-24. Nah, Paulus bersedia. Paulus artinya dia mentahirkan diri sesuai dengan hukum pentahiran. Paulus bersedia. Fakta adanya 4 orang Yahudi Kristen yang tidak mampu membayar nazar adalah bukti bahwa terjadi kemiskinan jemaat yang luar biasa di Yerusalem. Supaya kita tahu nazar itu biasanya dilakukan oleh orang Yahudi sebagai ucapan syukur atas berkat istimewa yang mereka terima. Jadi kira-kira gambarannya secara kultural begini. Selama 30 hari orang Yahudi yang bernadar, yang dikisahkan dalam Kisah Rasul tadi, tidak makan daging dan tidak minum anggur. Mereka juga membiarkan rambutnya tidak dicukur, dan selama 7 hari terakhir siang dan malam itu, biasanya orang yang bernadar tinggal di Bait Allah. Pada hari terakhir, orang yang bernadar tadi mempersembahkan domba berusia setahun sebagai korban penghapus dosa, seekor domba jantan sebagai korban perdamaian, 1 keranjang roti tidak beragi, kue tepung bercampur minyak, dan pada hari terakhir mereka mencukur rambut mereka, dan potongan rambut itu diambil sedikit lalu dibakar di mezbah persembahan. Itu kira-kira tata cara nedarim ya, dalam hukum orang-orang yang mentahirkan diri dan juga orang-orang yang bernadar tadi. Nah, ini memerlukan biaya kan? Bagaimana seorang miskin di Yerusalem, jemaat bisa membeli seekor domba jantan atau seekor domba umur setahun. Ini kalau di Tegal malah umur 3 bulan ini, batibul. Bawah 3 bulan atau balibul bawah 5 bulan. Ini setahun ini. Jadi ini menggambarkan korban bakaran yang sering dilakukan oleh Pak Yakub dan teman-teman, Pak Jun dan yang lain-lain itu. Biasanya saya juga terlibat di situ ya. Karena kita lagi bernadar juga. Karena gara-gara corona kita tidak lama itu. Tapi itu hanya intermezzo saya. Jadi artinya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk dia melakukan nadar tadi. Dan Paulus disuruh membiayai 4 orang. Berarti paling tidak Paulus membeli 4 ekor domba jantan, 4 ekor domba berumur setahun, kemudian beberapa 4 keranjang roti tak beragi, dan juga 4 kue tepung bercampur minyak dan seterusnya. Paulus pun menerima itu. Padahal dia datang ke Yerusalem untuk menyampaikan bantuan kepada jemaat miskin di sana. Nah, inilah gambaran tentang kemiskinan orang-orang Kristen di Yerusalem. Dan itu nanti bisa melahirkan pertobatan besar-besaran.
Maka dicatat dalam Kisah Rasul itu beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya. Dan pertanyaannya, beribu-ribu orang Yahudi yang menjadi percaya, bahkan di antara mereka itu imam-imam. Artinya mereka itu adalah golongan imam yang memaksakan hukum Taurat tadi. Itu dari golongan apa? Ini Alkitab kan tidak menjelaskan. Tetapi dari pembacaan buku sejarah yang sejaman. Misalnya ini karyanya Yosepus. Judulnya adalah Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Ini buku ini ada sekitar 20 jilid buku ini. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris tetapi juga dengan teks aslinya bahasa Yunani. Di situ bisa dilihat bagaimana setting sosial pada abad pertama dan kenapa Yakobus itu pengikut Kristus, saudaranya Kristus sangat dihormati sekalipun Yosepus tidak menerima Yesus. Tapi kenapa dihormati orang yang bernama Yosepus? Kita bisa melihat lebih lanjut. Ini saya copy dari halaman yang bicara tentang Rasul Yakobus. Bapak Ibu bisa lihat itu Yosepus yang di sebelah kiri itu adalah bahasa Yunaninya, yang di sebelah kanan itu adalah bahasa Inggrisnya. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana Rasul Yakobus menjadi korban intrik politik di Yerusalem tahun 62 Masehi. Nah, pertanyaannya, kenapa itu tidak diceritakan dalam Kisah Para Rasul? Ya berarti Kisah Para Rasul ditulis sebelum tahun 62. Karena dalam Kisah Para Rasul kan digambarkan di sini Yakobus masih hidup, ya, dikunjungi oleh Paulus. Begitu juga di Galatia. Tetapi Yosepus ini menulis sekitar tahun 90 Masehi. Dan dia itu netral karena dia bukan orang Kristen. Inilah keunikan dan bahkan menurut saya kelebihan dari iman Kristen yang narasi-narasi Alkitab itu bisa dibuktikan secara historis dan itu sangat jelas sekali.